Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku kelas 7 MTS Nurul Falah Harman yang saya cintai dan saya banggakan, semangat belajar, tapi tetap jaga kesehatan kalian semua. Hari ini kita memulai kembali pelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas 7 ini, melanjutkan materi yang kemarin. Mudah-mudahan semuanya sudah mandi semua ya, sudah sarapan dan terus mengikuti materi pembelajaran jarak jauh ini untuk pelajaran SKI sampai tuntas. Artinya kalian jangan setengah-setengah, nanti diganti lagi dengan main game atau selonong boy, tinggal orang tuanya yang mengikuti pelajaran. Jadi kalian harus mengikuti pelajaran terus ya sampai tuntas, sampai selesai. Baik, lanjutan dari kisah Rasulullah SAW. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang kondisi bangsa Arab dari mulai sosial, politik, kebudayaan, ya, keamanan dan sebagainya. Dan kita melanjutkan peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh Rasulullah SAW sebelum kenabian Rasulullah. Rasulullah adalah putra dari Abdullah putra dari Abdul Muthalib. Muthalib adalah seorang Quraisy yang paling disegani ya di tanah Arab pada waktu itu. Ya, seorang yang pandai, ya, seorang yang kaya raya, ya, seorang yang memang dihormati di kota Mekah pada saat itu. Abdullah, ayah Rasulullah SAW, putra dari Abdul Muthalib, yang paling dicintai, terlebih setelah peristiwa penebusan itu. Setelah itu dewasa, tampak keningnya mencapai sinar yang tidak dijumpai oleh orang lain. Ketika Abdullah beranjak dewasa, ya Anda memberikan dia memilihkan seorang gadis dari Bani Zuhrah yang bernama Siti Aminah, yang bakal menjadi ibu dari Rasulullah SAW. Setelah pernikahan, kilatan cahaya yang memancar dari dahi hilang dan pindah menetap di dalam perut Aminah. Ya, awalnya dari Abdullah memancarkan, terus pindah ke perutnya Siti Aminah yang bakal nanti melahirkan Rasulullah SAW. Masa-masa kehamilan dari Siti Aminah pun dia tidak pernah merasakan sakit yang mungkin dialami oleh ibunda kalian. Ya, mungkin ketika sedang hamil 9 bulan, wah banyak ya perasaan sakit lah inilah. Tapi ketika itu Siti Aminah tidak merasakan sedikit pun sakit yang sangat ya ketika masa-masa kehamilan dari hamilnya Siti Aminah mengandung Rasulullah SAW. Kalau kita telusuri kisah Rasulullah SAW pada masa itu, ketika kelahirannya pun itu ketika kita jumpai pada surat Al-Fil ya, tentang pasukan gajah, itu juga hubungannya dengan kelahiran Rasulullah SAW. Ayatnya insya Allah kamu hafal semua ya. Sambil kamu hafalkan, sambil kamu baca, kita sama-sama baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadi kisah pasukan gajah ketika Abraha Al-Habsyi, ya, gubernur Yaman pada waktu itu melihat
bangsa Arab berbondong-bondong ke Mekah akan melaksanakan ibadah haji. Maka ia membangun gereja besar di Sara, di San'a. Sana sekarang menjadi ibu kota Yaman ya. Ingin mengalihkan bangsa Arab untuk menunaikan ibadah haji ke San'a, ya, ibu kota Yaman pada saat ini. Jadi seorang suku Kinana, salah satu suku yang berada di Arab, ia memasuki gereja tersebut dan melumuri temboknya dengan kotoran. Tatkala mengetahui itu, Abrahah berkobar marah, segera berangkat menuju Ka'bah dengan membawa pasukan gajah sebanyak 60.000. Jadi dia marah pada orang Arab yang berada di Mekah pada saat itu. Awalnya dari gerejanya dikotori ya oleh kotoran binatang, kotoran manusia. Malah ia yaitu mempersiapkan pasukan gajah ya dengan pasukan dengan jumlah 60.000. Tatkala mengetahui hal itu, Abraha berkobar marah. Kemudian dia datang dengan pasukan gajah siap-siap untuk memasuki kota Mekah. Awalnya gajah-gajah itu tidak mau beranjak maju ke Ka'bah. Ya udah masuk di Mekah nih. Giran ke Ka'bahnya nggak ada yang berani, nggak ada yang mau itu gajah. Sepertinya dia mengetahui bahwa di situ akan dilahirkan Rasulullah SAW. Dan mereka mengarahkan ke arah lain. Gajah-gajah tersebut bangkit dan bergegas melangkah. Namun ketika mereka palingkan ke Ka'bah, lagi-lagi gajah itu tersebut kembali diam, nggak bergerak. Dialihkan oleh pengendaranya lah yang menunggangi gajah untuk mengarahkannya ke Ka'bah. Lagi-lagi gajah itu nggak mau. Nah, inilah ya keistimewaan ya, gajah aja nggak mau ketika dia tahu bahwa di situ akan dilahirkan Rasulullah SAW. Ya, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus burung-burung ababil yang berbondong-bondong untuk melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Masing-masing burung membawa 3 buah batu, satu di paruhnya dan yang kedua di kedua kakinya. Dari tanah yang sangat panas. Makanya kalau kena itu nembus dan langsung jadi abu ya. Ada yang meriwayatkan dalam beberapa hadis itu batunya dibawa dari neraka. Jadi kalau sudah kena oleh batu itu, anggota tubuh terpotong-potong, kemudian hancur, berhamburan keluar dan berguguran di jalan. Sedangkan Abraha sebagai pemimpin pasukan terkena penyakit yang membuat ujung-ujung jarinya ini rontok dan ia sampai ke San'a, sampai ke ibu kota Yaman seperti anak burung, hingga akhirnya pun dia menemui ajal. Walaupun dia menemui ajalnya tidak di dalam ketika menyerang Ka'bah Baitullah, tapi semua jari-jarinya rontok, hancur, hangus semua. Sedangkan kaum Quraisy mereka berpencar di jalan-jalan setapak yang ada pada kaki gunung dan berlindung pada gunung-gunung. Mereka mengkhawatirkan khawatir dengan pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Tapi masing-masing mereka semuanya selamat, berlindung di antara gunung-gunung. Peristiwa ini terjadi 50 hari sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Jadi ketika itu kebiasaan bagus orang-orang Arab mencarikan untuk bayi-bayi mereka, para wanita pedalaman yang menyusui anggota mereka bisa tumbuh dan normal. Dan salah satu yang mereka ini untuk mencari ya ibu susu dari Nabi Rasulullah SAW, maka ditemuilah Halimatus Sya'diyah yang pada mulanya Halimah juga berpaling sebagaimana yang lainnya. Ia mengelilingi beberapa rumah, ternyata
tidak mendapatkan apa yang dicari dan tidak menjumpai bayi yang dibawa untuk menyusui. Akhirnya Halimah datang ke Mekah bersama suaminya dengan mengendarai seekor unta kurus dan sangat lamban. Sementara dalam perjalanan pulangnya ia menggendong Rasulullah dalam pangkuannya, namun unta itu berlari dengan kecepatan yang tinggi. Ya, beda ketika Halimah pertama kali dapat dari kampung untuk menyusui Rasulullah, dan ketika pulang dibawa ke rumahnya justru unta itu berlari sangat kencang seperti kilat. Inilah ketika menggendong Rasulullah ketika masih bayi. Jadi Nabi Muhammad menghabiskan masa 2 tahun di dalam penjagaan Halimah yang sangat menyukainya dan merasakan dari lubuk hatinya sesuatu dalam kondisi luar biasa yang meliputi bayi itu. Ya, Siti Halimah ya udah mengetahui bagaimana dulunya Rasulullah ketika bayi. Ya. Keadaannya pengaruh sekali keberkahan Nabi Muhammad. Kemudian dia memohon kepada Siti Aminah agar menyetujui Nabi Muhammad tetap bersamanya untuk kedua kalinya. Dan Siti Aminah juga menyetujui. Akhirnya Halimah kembali ke perkampungan Bani Sa'ad dan membawa anak yatim itu yang mendapatkan kesenangan baginya, mengelilingi dan kebahagiaan. Dia merasa enak ya ketika melindungi Rasulullah SAW. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW, yaitu yang disebut dengan irhas ya, kejadian-kejadian luar biasa sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Dia masih bayi aja sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mukjizat-mukjizat yang didapatkan. Ya, dari mulai dia Ka'bah diserang oleh pasukan Ababil. Pokoknya kita ingat ya surat Al-Haqqul Takasur, surat Takasur ya, itu tentang peristiwa penyerangan Raja Abraha pasukan gajah ke Mekah Al-Mukarramah yang pada waktu itu Nabi mau dilahirkan. Dan ketika juga dibawa oleh Siti Halimah untuk menyusui, ada banyak peristiwa yang dialami oleh Halimatus Sya'diyah. Kemudian belum lagi peristiwa pembelahan dada Rasulullah ya, dibersihin semuanya ya, kalbunya semuanya disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini banyak sekali kejadian-kejadian. Dan Nabi Muhammad termasuk orang yang cerdas. Peristiwa penting dalam sejarah di akhirnya adalah sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul adalah kebijaksanaan beliau yang terjadi pada usia 35 tahun. Pada saat itu bangunan Ka'bah mengalami rusak berat. Perbaikan dilakukan secara gotong royong. Ya, apalagi Hajar Aswadnya juga jatuh. Ya, pertama pernah kejadian seperti itu. Ya adalah Rasulullah seorang yang adil, sukunya ada berapa di sana, sorbannya dibentangkan, jadi semuanya bisa mengangkat Hajar Aswad ke tempat semula diletakkan di Ka'bah Baitullah. Ya, Rasulullah juga nggak mau mengangkat sendiri, semuanya dengan cara gotong royong, ya dengan cara kebersamaan, tidak ada yang saling gontok-gontokan, tidak ada yang marah. Ini kebersamaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berusia 35 tahun. Dan ternyata orang-orang yang pertama masuk ke pintu syafa adalah Nabi Muhammad. Beliau pun akhirnya dipercaya menjadi hakim. Cara cerdas, bijaksana Nabi Muhammad mengambil semua kepala suku. Ya tadi itu saya ceritakan. Jadi kepala suku bisa berpartisipasi dalam peletakan Hajar Aswad, yaitu dengan membentangkan kain atau surban lebar-lebar, meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah, lalu setiap kepala suku memegang pada tepi kain dan mengangkatnya bersama-sama. Masya Allah, inilah ya perilaku etika yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau meletakkan batu tersebut di tempatnya semula. Dengan demikian tidak ada perselisihan antara suku satu dengan suku yang lain. Ya, semuanya berjalan dengan lancar. Nabi juga bijaksana. Semua suku merasa puas dengan cara penyelesaian masalah yang diambil oleh Rasulullah SAW. Inilah mengapa beliau diberi gelar
fatona atau orang yang cerdas. Kayaknya dalam sifat Nabi dan Rasul itu ada 4 yang dipegang: sidik, amanah, tablek, fatona. Sidik, membenarkan; amanah, selalu diberi kepercayaan, dia selalu amanah, ya. Fatona, yang cerdas. Tablek, selalu menyampaikan penyampaian yang dibawa oleh Rasul, ya, dari malaikat, dari Allah Subhanahu wa taala. Terus ajaran-ajaran yang perlu disampaikan dengan benar Rasulullah SAW. Itulah, ya, peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang saya sampaikan. Saya minta tidak banyak, ya, yang saya tugaskan. Hanya saja kamu buka lagi di halaman 12 itu, ya. Halaman 12 ulangan harian. Itu nggak usah pakai esai lah, langsung saja pilihan ganda kamu kerjakan di buku LKS-nya aja. Di buku LKS halaman 12 dan halaman 13. Nanti kalau selesai kamu foto dan kirim ke WA Pak Irfan, ya. Itu saja. Mudah-mudahan kalian selalu tetap menjaga protokol kesehatan. Pakai masker ketika keluar, ya. Sering kali cuci tangan ketika kalian beraktivitas di luar. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan ilmu yang bermanfaat buat kalian. Dan ingat, selalu berkata-kata yang baik. Jaga mulut kalian dari perkataan-perkataan yang tidak. Itu saja yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.